Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Soyeon mengulurkan tangannya dan menerima kristal berwarna merah yang tergantung di depannya. Energi dingin yang menakutkan menyebar dari tangannya. Ini segera mulai membekukan salah satu tangan Soyeon. Benda ini memang kristal darah musim semi. Tekanan dingin ini benar-benar menakutkan, ucap Soyeon. Soyeon mengangguk gembira setelah melihat kristal ini. Setelah itu dia memasukkan kristal darah ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian dia melihat Yao Ming dan bertanya, "Bagaimana aku bisa menyelamatkan Anda? Apakah saya harus menghancurkan keempat rantai logam ini?" Tanya Soyeon. "Tidak perlu untuk ini. Rantai logam ini bukanlah hal yang menahanku. Sebaliknya adalah batu kuning musim semi Yin yang menempel di ujung rantai. Ada kekuatan gelap dan dingin tak berujung yang menguras Doki di dalam tubuhku. Itulah hal yang menyebabku tetap dalam kondisi lemah. Ada saklar rumit yang tersembunyi di antara rantai logam dan tubuh gunung. Setelah kamu menghancurkannya, rantai logam itu tidak akan bisa lagi menjebakku meskipun terbuat dari bahan yang unik," ucap Yao Ming. Soyeon bergerak dan muncul di ujung rantai logam. Dia melihat bahwa rantai logam itu benar-benar dimasukkan ke dalam singkapan batu besar. Kekuatan dingin yang terkandung di dalamnya menyebabkan Soyeon tanpa sadar bergidik. "Apakah ini yang dinamakan batu kuning musim semi Yin?" ucap Soyeon. Soyeon mengepalkan tinjunya saat dia melihat batu besar itu. Doki yang keras dan perkasa melonjak dan dengan keras menabrak batu besar tersebut. Pukulan Soyeon yang secara serius dapat melukai seorang elit Banseng bahkan gagal meninggalkan sedikit jejak di batu ini. Batu musim semi Yin kuning telah disempurnakan oleh kekuatan dingin dan gelap di musim semi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini sangat sulit untuk bisa dihancurkan. Bahkan jika saya memulihkan kekuatan saya, masih akan sangat sulit bagi saya untuk menghancurkannya, ucap Yao Ming. Soyeon sedikit merajut alisnya. Dia meraih rantai logam dengan tangannya dan kabut putih dipancarkan. Dia dengan cepat melepaskan tangannya. Embun beku putih tebal telah menyebar di telapak tangannya. Bagian dalam rantai logam ini dipenuhi dengan kekuatan dingin dan gelap. Baru sekarang dia mengerti mengapa Yao Ming ini terkunci di tempat ini selama berabad-abad. Wajah Yao Ming mengungkapkan beberapa kekecewaan setelah melihat upaya Soyeon sia-sia. Hal-hal di 9 musim semi tenang ini memang luar biasa, ucap Soyeon. Soyeon berhenti melakukan sesuatu yang tidak berguna. Dia meringkuk dua jarinya dan menciptakan jarum api surgawi dengan suhu yang tinggi. Beberapa saat kemudian dia akhirnya menyentuh benda bundar yang luar biasa kerasnya. Dia meningkatkan kekuatan dari jarinya dan jarum api dengan kejam dimasukkan ke dalam benda keras seperti palet itu. Saat jarum api menembus, palet Soyeon dengan cepat merasakan riak yang tidak biasa yang dipancarkan dari singkapan. Barulah rantai logam besar itu benar-benar putus. "Dia benar-benar berhasil," ucap terkejut Yao Ming. Yao Ming yang merasa sedikit kecewa di hatinya segera mengangkat kepalanya. Dia menatap Soyeon dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan liar. Sementara Soyeon memecahkan segel Yao Ming, scene beralih ke sebuah istana megah di bawah tanah lokasi ular 9 tanah dalam. Para pemimpin dari banyak suku ular berkumpul di sana saat tawa mereka bergema di aula besar. Terlihat seorang pria duduk di atas tahta di dalam istana. Dia tampak cukup tampan. Tetapi ada perasaan dingin yang gelap yang tidak bisa disembunyikan. Dari kelihatannya dia adalah seorang yang bernama Yao Xiaotian. Ada 2 wanita cantik dengan sosok yang mempesona yang sedang memijat tubuh pria itu. Sesaat kemudian tiba-tiba ekspresi terkejut hadir di mata pria itu. "Segelnya telah rusak," ucap Yao Xiaotian. "Kepala suku,
Apa yang terjadi? Tanya penatua itu. Segel yang saya tanamkan pada Yao Ming telah dirusak, ucap Yao Xiaotian. Bagaimana mungkin? Kamu harus pergi dengan cepat. Ini akan berakhir untuk kita berdua jika Yao Ming berhasil melarikan diri. Aku akan menstabilkan situasi di sini sebelum bergegas untuk mendukungmu, ucap penatua itu. Tenang, dia tidak akan bisa bangkit lagi, ucap Yao Xiaotian. Yao Xiaotian tersenyum sinis. Setelah itu tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari tahta. Xin kembali ke Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan sudah memecahkan segel rantai logam yang terakhir. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mendukung Yao Ming yang akan jatuh. Doki di dalam tubuh Anda benar-benar habis. Pada saat ini bahkan seorang ahli Dozong dapat membunuhmu, ucap Xiaoyan. Hahaha. Tidak disangka aku Yao Ming benar-benar bisa bertahan sampai hari ini. Teman muda, bolehkah saya tahu namamu? Tanya Yao Ming. Xiaoyan, ucap Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan, saya Yao Ming tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu telah menyelamatkan saya. Selama saya bisa membalaskan dendam saya akan menggunakan seluruh kekuatan suku Piton 9 Tanah Dalam untuk membantu memenuhi permintaan apapun yang Anda buat, ucap Yao Ming. Xiaoyan tersenyum mendengar tawaran ini. Dia bisa merasakan rasa terima kasih yang sangat besar dalam kata-kata Yao Ming. Meskipun rasa terima kasih ini adalah akibat dari kebenciannya pada Yao Xiaotian, orang ini bukanlah tipe orang yang akan menyakiti seseorang yang telah membantunya. Xiaoyan menghela nafas lega setelah menemukan karakter orang ini. Dia menjentikan jarinya dan botol obat diberikan ke Yao Ming. Konsumsilah beberapa pil obat untuk memulihkan Doki Anda terlebih dahulu. Kita tidak bisa tinggal terlalu lama di sini. Kita harus segera meninggalkan musim semi 9 tenang ini. Kami akan pergi dan menyelesaikan masalah dengan Yao Xiaotian setelah Anda mendapatkan kembali kekuatan Anda, ucap Xiaoyan. Teman muda Xiaoyan benar, ucap Yao Ming. Yao Ming tanpa basa-basi menelan sebotol pil obat ke dalam perutnya. Dia mengerti bahwa tidak mungkin baginya untuk menjadi tandingan Yao Xiaotian dalam kondisinya saat ini. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, keduanya melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Karena Xiaoyan telah tinggal di dalam 9 musim semi tenang untuk waktu yang cukup lama, dia telah menghabiskan sebagian besar Doki di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Xiaoyan akhirnya bertemu dengan ular aneh yang tak ada habisnya dalam perjalanan kembali. Untungnya Yao Ming tampaknya memiliki metode untuk mengendalikan mereka. Semua ular melarikan diri ke kejauhan setelah Yao Ming mengeluarkan suara aneh. Kecepatan Xiaoyan dan Yao Ming meningkat secara signifikan tanpa adanya halangan apapun. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia melihat cahaya di kejauhan dan menghela nafas lega. Kami akan segera keluar, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum saat dia melakukan perjalanan lebih dekat ke permukaan danau. Tubuhnya bergetar saat dia meraih Yao Ming. Mereka menerobos permukaan air dan mendarat di dataran. Suara teredam tiba-tiba dipancarkan setelah Xiaoyan menstabilkan tubuhnya. Terlihat Cailin jatuh dari langit tepat saat Xiaoyan baru saja muncul. Xiaoyan mengayunkan tangannya dan menarik Cailin di pelukannya. Kamu akhirnya keluar, ucap Cailin. Mata Xiaoyan menjadi dingin setelah melihat bekas darah di sudut mulut Cailin. Dia tidak membuka mulutnya untuk bertanya apapun. Sebaliknya dia perlahan mengangkat kepalanya. Rupanya orang yang bernama Yao Xiaotian yang melukai kelompok Xiaoyan. Orang ini tiba-tiba datang dan menyeret kami bertiga keluar. King Lin dan dokter peri kecil telah terluka olehnya, ucap Cailin. Xiaoyan melihat ke tempat yang tak jauh dari mata air. Baik aura King Lin dan dokter peri kecil sedikit kacau. Keduanya sama-sama mengalami cedera serius. Bajingan kecil, karena kamu berani merusak rencanaku, raja ini akan menguburmu di musim semi ini terlepas dari mana kamu berasal. Raja ini juga akan membawa ketiga wanita cantik ini. Ini adalah harga yang harus kamu bayar untuk kecerobohanmu, ucap Yao Xiaotian. Yao Xiaotian,
kamu bajingan. Hari ini aku akan mencabik-cabikmu menjadi puluhan ribu keping dan melemparkanmu ke dalam gua 10.000 ular, ucap Yao Ming. Hahaha, kakakku yang baik. Tidak terduga bahwa Anda telah selamat. Namun saat ini Anda bahkan tidak dapat memblokir satu serangan dari saya. Namun Anda ingin mencabik-cabik saya? Alangkah baiknya jika Anda memikirkan apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk lolos dari saya hari ini, ucap Yao Xiaotian. Soyan tanpa ekspresi setelah mendengar percakapan antara dua bersaudara itu. Soyan menemukan bahwa kekuatan Yao Xiaotian adalah bintang satu tingkat menengah Douseng. Orang itu bahkan sedikit lebih kuat dari kekuatan Soyan. Bocah, terlepas dari bagaimana kamu berhasil menyelinap ke wilayah bawah tanah saya, dunia bawah tanah ini adalah wilayah dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Kamu bahkan hampir menghancurkan rencana saya. Oleh karena itu raja ini akan melemparkanmu dan orang lumpuh itu ke dalam gua 10.000 ular, ucap Yao Xiaotian. Soyan tidak menanggapi orang yang cerewet itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan lembut mengantarkan Yao Ming ke sisi danau dan dia berkata, Anda harus mencoba memulihkan dokimu sesegera mungkin. Serahkan orang ini padaku, ucap Soyan. Hati-hati. Orang ini saat ini memiliki kekuatan Douseng bintang 1 tingkat menengah. Selain itu dia juga telah melatih banyak keterampilan pamungkas dari suku Piton 9 Tanah Dalam saya. Tidak mudah menghadapinya, ucap Yao Ming. Soyan mengangguk. Dia mengeluarkan 2 botol giok dan melemparkannya ke Yao Ming dan Cailin. Dia menginjak permukaan danau dan riak melingkar terbentuk. Tubuhnya muncul tidak jauh di depan Yao Xiaotian. Setelah itu dia menatap Yao Xiaotian dan berkata, ini adalah pertama kalinya aku bertarung melawan elit Douseng dengan level yang sama setelah maju ke kelas Douseng, ucap Soyan. Tenang, mata air 9 tenang ini bisa dianggap sebagai tempat yang bagus. Mati di sini adalah sesuatu kehormatanmu. Sejujurnya kamu cukup berbakat untuk mencapai kelas Douseng di usia yang begitu muda. Namun karena kamu terlibat dengan orang cacat itu, nyawamu akan melunasi kesalahanmu, ucap Yao Xiaotian. Soyan hanya tersenyum tipis dan tidak menjawab. Senyum di wajah Yao Xiaotian perlahan menghilang. Tubuhnya bergetar dan aura yang mengerikan merembes keluar. Petir energi membentuk telapak tangan setinggi 1000 kaki di udara di atasnya dari segala arah. Kekuatan yang sangat gelap dan dingin terkandung di dalam telapak tangan besar ini. Mati, ucap Yao Xiaotian. Tangan besar itu tiba-tiba jatuh setelah kata ini terdengar. Sebuah kekuatan menakutkan mengguncang ruang di sekitar Soyan sampai hancur. Kamu bicara tanpa memiliki batasan. Sungguh orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, ucap Soyan. Soyan tersenyum melihat serangan itu. Dia mengayunkan lengan bajunya dan nyala api panas melonjak ke segala arah. Dalam sekejap saja mengubah ruang di sekitarnya menjadi lautan api. Nyala api ini berlama-lama di sekitar tangan besar itu. Suhunya yang menakutkan dengan cepat menyebabkan tangan itu mengeluarkan kabut putih yang tebal. Yao Xiaotian sedikit merajut alisnya setelah melihat lautan api menguapkan telapak energinya. Dia mendengus dingin dan kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit. Energi di atas danau sekali lagi berkumpul setelah segel tangan itu terbentuk. Energi berkumpul menjadi jari kuning yang panjangnya beberapa ribu kaki. Jari itu berada di bawah kendali Yao Xiaotian. Yao Xiaotian menekan jarinya ke bawah. Pada saat yang sama terlihat jari raksasa yang bersama jari musim semi kuning telah turun ke arah Soyan. Serangan ini mengguncang tanah dan pegunungan hingga terjadi getaran hebat. Keterampilan Do kelas Tian ya, ucap Soyan. Kejutan melintas di mata Soyan saat dia merasakan tekanan dari jari musim semi kuning ini. Keterampilan Do kelas Tian yang dilepaskan oleh seorang elit Douseng dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Kaki Soyan melangkah maju saat doki yang besar dan perkasa dengan cepat berkumpul di tangan kanannya. Pada saat yang sama dia melepaskan keterampilan Do yang bernama telapak tangan penciptaan surga agung. Cahaya hitam muncul hampir seketika. Dalam beberapa kedipan itu telah berubah menjadi bola cahaya hitam berukuran beberapa ribu kaki.
Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menggunakan telapak tangan penciptaan surga agung setelah naik ke kelas Daoseng. Kekuatan dan auranya tidak diragukan lagi telah melonjak 100 kali lipat dari sebelumnya. Bola cahaya hitam terbentuk dan merasakan kekuatan hisap yang menakutkan. Jurang di sekitarnya pecah dan tersedot. Batu-batu besar terus terbang dan diserap oleh bola cahaya tersebut. "Hancurkan!" teriak Xiaoyan. Xiaoyan menjentikan jarinya dan bola cahaya hitam besar bergegas ke atas. Itu dengan cepat muncul berhadapan dengan jari musim semi kuning sebelum tiba-tiba mulai berputar liar. Cahaya hitam berputar liar saat gelombang demi gelombang kekuatan destruktif menyebar. Terlihat teknik jari musim semi kuning itu telah disedot ke dalam cahaya hitam milik Xiaoyan. Akhirnya jari musim semi kuning ditelan oleh bola cahaya hitam tanpa sisa di depan mata Yao Xiaotian. "Bajingan kecil, aku benar-benar meremehkanmu," ucap Yao Xiaotian. Ekspresi muram melintas di mata Yao Xiaotian setelah melihat jari musim semi kuning lenyap dimakan. Tubuhnya sekali lagi bergetar dan Doqi yang dingin keluar dari segala arah. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi ular hitam panjang yang sangat besar. Yao Xiaotian dengan marah meraung ke langit-langit setelah berubah menjadi bentuk yang sebenarnya. Kekuatan gelap dan dingin yang menakutkan tiba-tiba meletus dari mata air 9 tenang di bawah saat dia meraung. Doqi yang mengerikan membentuk segel hitam seperti gunung. Segel itu ditutupi dengan banyak simbol misterius. "Xiaoyan, hati-hati. Itu adalah salah satu keterampilan Dou kunci dari suku Piton 9 Tanah Dalam. Ini adalah keterampilan Dou tingkat menengah kelas Tian. Jika kamu ditekan olehnya, kamu akan disegel dalam 9 musim semi tenang. Saat itu saya dikejutkan oleh keterampilan ini dan akhirnya menderita selama ratusan tahun," ucap Yao Ming. Peringatan Yao Ming terdengar di samping telinga Xiaoyan setelah segel raksasa ini muncul. "Pergi dan mati!" teriak Yao Xiaotian. Segel raksasa hitam itu melesat ke arah Xiaoyan dalam kendali Yao Xiaotian. Segel raksasa hitam menembus ruang dan tiba-tiba berada di atas kepala Xiaoyan. Akhirnya itu dijatuhkan untuk mengunci Xiaoyan. Segel raksasa hitam mendarat di permukaan danau dan objek apapun di dalam jurang yang dalam ini diratakan dalam sekejap. Ular raksasa yang diubah Yao Xiaotian tiba-tiba tertawa setelah melihat kehancuran ini. Dengan bantuan kekuatan gelap dan dingin dalam 9 musim semi tenang, segelnya akan segera membatasi Doqi di dalam tubuh target bahkan jika pihak lain juga merupakan Daoseng bintang 1 tingkat menengah. "Ini benar-benar buruk," ucap Yao Ming. Dia buru-buru memulihkan Doqinya. Pada saat ini merasa hatinya tenggelam. Namun tawa Yao Xiaotian baru saja muncul ketika segel hitam raksasa yang membungkus Xiaoyan bergetar hebat. Suara aumam terdengar dan segel raksasa itu terguncang sampai terbang berserakan. "Apa yang terjadi?" ucap terkejut Yao Xiaotian. "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menekanku," ucap Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah transformasi menjadi tubuh kaca kingkong yang sangat besar. Pada saat ini kekuatan cahaya keemasan terbentuk seperti matahari kecil. Yang ternyata itu adalah teratai api 4 warna yang berputar dengan kecepatan tinggi. Tanpa basa-basi Xiaoyan melesat dan membanting teratai api itu ke dalam bagian kepala ular raksasa Yao Xiaotian. Kekuatan penghancur itu mengguncang tubuh Yao Xiaotian. Pada saat ini terlihat darah yang muncrat dipancarkan dari tubuhnya. Tubuh Yao Xiaotian terbang jauh dan menabrak dinding jurang di belakang. Dalam sekejap mata sosok raksasa tubuh kaca kingkong melesat dan dengan kejam menginjak tubuh ular besar Yao Xiaotian. Itu mengayunkan tinju raksasanya dan dengan kejam menghancurkannya. Kekuatan api surgawi yang mengelilingi tinju menyebabkan Yao Xiaotian mengeluarkan suara yang menyedihkan. Tiba-tiba raungan marah terdengar di langit sementara Xiaoyan bersiap untuk menghancurkan orang ini sampai mati. "Bajingan, kamu berani berperilaku kejam di wilayah suku Piton 9 Tanah Dalam saya. Semua penjaga ular dengarkan, tangkap orang ini," ucap penatua pertama suku ular 9 Tanah Dalam. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan dari seluruh pegunungan.
Gelombang demi gelombang aura kuat meletus. Jelas pertempuran antara Xiaoyan dan Yao Xiaotian telah menarik perhatian seluruh suku Piton 9 Tanah Dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.